Shalom, perkenalkan nama saya Mei Fajarniati Zaluku sebagai guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Lahewa, Kabupaten Nias Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 2501060188. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai uji kinerja di SMP Negeri 3 Lahewa, Kabupaten Nias Utara dengan tema Remaja Kristen Harus Hidup Kudus fase D kelas 8. Baik, semuanya sudah hadir dalam kelas? Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan anak-anak Ibu di kelas 8 pada hari ini. Ibu juga melihat mukanya ceria dan semangatnya juga yang luar biasa. Yang semangat dulu tepuk tangan. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang remaja Kristen harus hidup kudus. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, terlebih dahulu alangkah baiknya kalau kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Silakan Anda jadi kami berdiri di tempatnya masing-masing. Kembali kami ucap syukur atas berkat-Mu dan semoga-Mu kepada kami dari rumah perjalanan hingga sampai ke sekolah ini. Ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasihan-Mu yang masih menyertai kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan proses pembelajaran dari kami, kiranya Engkau akan menolong kami, bukalah hati dan pikiran kami, berikanlah kepada kami kecerdasan serta kepintaran, agar kami dapat memulaikan pembelajaran kami dengan baik. Kami juga berdoa guru nantinya yang akan mengajar kepada kami, kiranya Engkau memberikan kepada yang kecerdasan, kepintaran serta kesabaran, agar dapat mendidik anak ke jalan yang benar. Ya Tuhan, rindu anak-Mu yang singkat ini, kiranya Bapa mendidik kami yang atas segala kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Akan menyampaikan apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita dari tema remaja Kristen harus hidup kudus. Melalui kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan mengamati, berdiskusi, serta nanti dapat menyimpulkan. Jadi,
Yang pertama sekali, siswa-siswi kami dapat menjelaskan makna hidup kudus sebagai remaja Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita belajar materi ini, kita akan siswa-siswi kami dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kenakalan remaja yang bertentangan dengan hidup kudus. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menjaga kekudusan hidupnya. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa kami dapat menunjukkan perilaku positif sebagai wujud hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebutkan sama-sama ya, mulai dari poin pertama. 1, 2, 3. Menjelaskan makna hidup kudus sebagai remaja Kristen. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kenakalan remaja yang bertentangan dengan hidup kudus. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menjaga kekudusan hidupnya. Menunjukkan perilaku positif sebagai wujud hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita membuka Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ayat 26 dibaca oleh perempuan dan ayat 27 dibaca oleh laki-laki. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah. Dengan suara yang lancang dan tegas ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah kepada kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berlayar di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah yang diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, terima kasih. Dari bacaan Alkitab yang kita baca, muncul satu pertanyaan buat kita semua. Apa artinya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Pada minggu lalu, pada materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan manusia adalah sebagai imago Dei Allah. Apa artinya imago Dei Allah? Kita manusia diciptakan sebagai makhluk yang istimewa. Kita memiliki keunikan masing-masing. Ya, walaupun kita banyak perbedaan, tapi itu adalah keunikan kita. Kalau ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo mata, itu keunikan daripada Tuhan. Itulah yang disebut sebagai manusia adalah imago Dei Allah. Kita manusia ciptaan istimewa. Lalu dari pertanyaan ini, apa artinya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? 5 poin penting yang kita harus ingat bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah memiliki arti, yaitu pertama, supaya manusia bersekutu dengan Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dari kita berada dalam kandungan, dari kita dilahirkan sampai kita dewasa, tujuan Allah yaitu supaya seluruh aspek kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Bagaimana hal yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Yaitu dengan bersekutu kepada-Nya. Contoh yang kita lakukan untuk bersekutu kepada Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara bernyanyi memuji Tuhan. Seperti yang kita lakukan sebelum kita belajar tadi, kita memuji Tuhan, itu dinamakan bersekutu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dengan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah contoh manusia yang dapat bersekutu kepada Allah. Yang kedua, apa arti diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Supaya
melihat sebuah tayangan video kenakalan remaja yang menjadi tantangan hidup Kristen atau hidup remaja orang Kristen pada zaman sekarang. Silakan simak baik-baik ya. Halo Sobat Pedia semuanya, bertemu lagi dengan Pedia di video ini. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa yang indah. Tapi tidak bisa dipungkiri juga nih, bahwa masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Sobat Pedia tahu nggak nih apa itu kenakalan remaja? Nah, kenakalan remaja ini merupakan perilaku sosial yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Masalah-masalah kenakalan remaja apa sih yang banyak terjadi? Nah, berikut contoh-contoh masalah kenakalan remaja. Narkoba dan merokok menjadi alternatif negatif bagi mereka yang memiliki permasalahan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan fantastis. Sudah menonton tayangan video tadi? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu kasih pertanyaan. Apa yang menjadi tantangan kekudusan remaja Kristen pada saat sekarang ini dari video yang sudah kita tonton? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri. Tantangan remaja Kristen bersekolah antara lain yaitu narkoba, merokok, dari sekolah, membuli, perkelahian, seks bebas, pornografi, dan kriminalitas. Ya, terima kasih. Silakan duduk Evina. Tepuk tangan dulu buat Evina. Ibu yakin tadi semuanya sudah merekam ya apa saja jenis kenakalan remaja pada zaman sekarang. Tapi Evina yang mewakili kita semua. Betul ya? Tadi kita melihat narkoba merokok. Itu menjadi bentuk kenakalan remaja zaman sekarang. Apalagi pergaulan bebas. Apalagi yang kita dapatkan tadi dari video tersebut? Membuli. Membuli ini juga menjadi kenakalan remaja pada zaman sekarang. Bolos sekolah, tawuran, perkelahian, seks bebas, dan kriminalitas. Dan masih banyak lagi hal-hal lain. Jadi dari kenakalan remaja yang sudah kita ketahui, kita ditekankan bahwa kita harus menjaga hidup dari hal tersebut supaya kita bisa hidup kudus. Dari tayangan video yang sudah Ibu berikan, nanti silakan siswa-siswi kami akan mengerjakan lembar peserta didik yang akan Ibu bagikan, lalu mendiskusikannya. Setelah itu salah satu nanti akan mempresentasikannya di depan. Sebelumnya, mari dulu Ibu undang untuk berdiri di tempat. Kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri di tempat masing-masing. Sebelum kita melanjutkan materi, kita akan menggerakkan tubuh sedikit saja supaya tidak ada yang merasa ngantuk. Siap? Jika Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Jika Ibu katakan siang, tepuk 2 kali. Jika Ibu katakan malam, tepuk setengah kali. Jadi kalau misalnya Ibu sebutkan pagi sebanyak 2 kali, berarti tepuknya 2 kali. Kita coba ya. Pagi, siang, malam. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi. Pagi, siang, siang. Oh, kurang konsen. Sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Oh, masih ada
fisik. Silakan diskusikan dulu. Berikan waktu kurang lebih 2 menit saja ya. Sudah? Baik, mari kita saksikan bersama hasil presentasi dari setiap kelompok. Dimulai dulu dari kelompok 1. Apa arti hidup kudus menurut Alkitab? Adalah karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus menebus manusia dari dosa. Sebutkan 3 contoh perilaku yang tidak mencerminkan hidup kudus menggunakan membaca: A. Narkoba dan merokok. B. Seks bebas. C. Bolos sekolah. Apa tantangan utama yang kamu hadapi untuk hidup kudus penampilan remaja? Apa yang dapat kamu lakukan agar tetap hidup kudus dengan menjaga seluruh aspek kehidupan? Tuliskan 1 poin hidup kudus yang akan kamu lakukan saat ini. Selalu menjaga tingkah laku dalam menjaga tingkah laku. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mereka sudah menguraikan tadi saja yang menjadi tentangan hidup kudus, apa yang menjadi makna hidup kudus menurut Alkitab, dan juga komitmen mereka dalam kelompok. Luar biasa ya. Sekarang mari kita dengarkan hasil presentasi dari kelompok 2. Dipersilakan. Kasihkan isi kelompok 2. Apa arti hidup kudus menurut Alkitab? Aku mengetahui dari diri dari hal buruk dan menaati firman Allah. Semua sebutkan 3 contoh perilaku yang tidak kan hidup kudus di kalangan umat. A. Meminum obat terlarang, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kesehatan. 3. Apa tantangan utama yang kamu hadapi untuk hidup kudus? 1. Pergaulan bebas. 2. Apa yang dapat kamu lakukan agar tetap hidup kudus? Menjaga keseluruhan aspek kehidupan. Kemudian tuliskan 1 komitmen hidup kudus yang akan kamu lakukan di hidup kudus. Menjaga kebersihan dan kesehatan serta membiasakan hidup sopan terhadap sesama. Baik, terima kasih. Mereka sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan. Di kelompok 2, komitmen nanti yang ditulis di dalam lembar peserta didik itu harus dilaksanakan ya. Bukan hanya itu. Sekarang, ibu penasaran bagaimana dengan hasil jawaban kelompok 3? Silakan dibaca. Teman-teman, jawaban kami dari kelompok. Apa arti hidup kudus menurut Alkitab? Remaja Kristen harus menjaga kekudusannya serta telah melayani diperlukan serta dipisahkan dari keluarga sendiri. Sebutkan 3 contoh perilaku yang tidak mencerminkan hidup kudus di kalangan remaja. Itu yang pertama, membuli, merokok, dan menggunakan narkoba. Apa tantangan utama yang kamu hadapi untuk hidup kudus? Yaitu memainkan handphone. Apa yang dapat kamu lakukan agar tetap hidup kudus? Yaitu menghindari kenakalan remaja. Tuliskan 1 komitmen yang hidup kudus yang akan kamu lakukan minggu ini, itu dengan menjaga hati, mulut, dan lidah.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali. Mereka mengatakan mempunyai komitmen dengan menjaga hati, mulut, dan lidah. Jadi, dari semua kelompok yang sudah menampilkan hasil presentasinya, Ibu menyampaikan bahwa jawabannya sudah benar. Artinya kalian sudah dapat memahami tentang remaja Kristen yang bisa menjaga kekudusan hidupnya. Nah, dari sini Ibu akan menegaskan dengan membuat satu kesimpulan bahwa kita harus menjaga hidup kudus berdasarkan firman Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 kali. Mereka mengatakan mempunyai komitmen dengan menjaga hati, mulut, dan lidah. Jadi, dari semua kelompok yang sudah menampilkan hasil presentasinya, Ibu menyampaikan bahwa jawabannya sudah benar. Artinya kalian sudah dapat memahami tentang remaja Kristen yang bisa menjaga kekudusan hidupnya. Dari sini Ibu akan menegaskan dengan membuat satu kesimpulan bahwa kita harus menjaga hidup kudus berdasarkan firman Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sudah dibuka kitabnya? 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa kita harus menjaga kekudusan? Karena Tuhan kita kudus. Menjaga kekudusan artinya kita menjaga seluruh aspek kehidupan kita untuk hidup dalam kehendak Allah. Yang pertama, mulai dari pikiran, mulai dari isi hati, dan berlanjut kepada perkataan. Dan yang terakhir, nyata di dalam tindakan dan sikap. Untuk itu, menjaga kekudusan ini adalah mencakup aspek keseluruhan hidup kita. Apa saja yang kita jaga untuk menjaga kekudusan ini? Mulai dari pikiran, apalagi hati, berkata, dan tindakan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang mau berikan pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu.
menjelaskan kepada kami. Ya Tuhan, dengan doa anak yang singkat ini, kiranya Bapa yang melaksanakannya di atas kerja surga. Amin. Amin.